Baik, salam jumpa untuk kita semua pemirsa dialog spesial AFB TV Kupang. Kali ini kita akan berbicara tentang Festival Budaya dalam rangka Muhibah Budaya Jalur Rempah. Nah, ini kita mau tahu lebih banyak lagi berkaitan dengan Festival Budaya Muhibah Budaya Jalur Rempah ini, dan yang akan lebih jauh lagi bersama dengan para narasumber yang sudah terhubung Zoom. Saya mau sapa dulu yang pertama Pak Dr. Andes, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Komunikasi Informasi Republik Indonesia. Selamat siang Pak Wirianta. Selamat siang, Mas David. Sehat selalu. Amin. Dan yang berikutnya ada Pak Yudi Wahyudin, Direktur Pembinaan Tenaga dan Kebudayaan Kemendikbud RI. Selamat siang Pak. Selamat siang menjelang sore, Mas David. Baik, Bapak-Bapak, ini menarik sekali berkaitan dengan saya yang kembali COVID-19, jadi sempat ditunda. Nah, ini juga saya mau ke kedua narasumber dulu nih. Saya ke Pak terlebih dahulu. Berkaitan dengan Muhibah Budaya Jalur Rempah ini seperti apa ya, Pak? Terima kasih Mas David ya. Tentunya yang pertama saya apresiasi ini ke TV Kupang ya yang telah menggelar forum dialog spesial khususnya terkait dengan Muhibah Budaya Jalur Rempah gitu ya. Muhibah Budaya Jalur Rempah merupakan bagian ya dari kegiatan program Jalur Rempah yang sudah berjalan 3 tahunan ini, dan ekspektasi kami tahun kelima gitu 2024 ini bisa masuk ke tentative list UNESCO gitu, untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia gitu. Mengapa jalur rempah ini penting gitu? Karena memang kalau kita lihat hasil kajian-kajian ini kan based on kajian gitu ya. Ternyata interaksi Nusantara di dunia internasional itu memang sudah berjalan sangat panjang, cukup lama gitu. Khususnya terkait dengan jalur-jalur rempah ya. Rempah tentunya harus prasejarah sampai sekarang dan masa yang datang gitu. Jadi jangan dimaknai abad 16 pada saat orang-orang luar mengambil sendiri dan terjadilah penjajahan. Dan nah, program jalur rempah sendiri sebetulnya tidak hanya terkait dengan rempahnya itu sendiri, karena rempah tentu terkait dengan komunitas, interaksi antar suku, antar bangsa, diplomasi budaya gitu. Sampai rempah juga tidak hanya terkait dengan makanan, bisa terkait dengan healing kesehatan, terkait ritual kehidupan, karena siklus kehidupan di Indonesia ini unik, ini tidak pernah lepas dari rempah. Menurut para ahli, mumi Mesir itu ada satu komponen itu rempahnya dari Nusantara itu. Itu menurut kaji itu. Makanya kenapa jalur rempah dan Muhibah Jalur Rempah itu menjadi simpul-simpul peradaban dunia gitu ya. Bagaimana keberagaman, kebinekaan, toleransi gitu itu bisa dirangkum menjadi sebuah jalur. Dan untuk tahun ini memang 6 titik yang dilalui karena kondisi gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilanjutkan lagi gitu. Di besar sebetulnya di balik budaya jalur rempah ini, melalui rempah kita bisa merangkul dunia, menyamakan persepsi kita tentang kebinekaan, perbedaan adalah berkah dan lain-lain gitu. Nah, itu kurang lebih latar belakang dari kegiatan jalur rempah ini gitu. Baik, Pak Wirianta, ini sangat menarik sekali berkaitan dengan bagaimana juga Festival Budaya Muhibah Budaya Jalur Rempah ini menjadi salah satu strategi juga. Nah, peran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkaitan dengan festival ini, Pak Wirianta. Nah, kembali lagi dengan pembangunan berkaitan dengan manusianya dan kebudayaannya. Ini kekuatannya seperti apa? Kalau kita berbicara ini pemetaan dari daerah yang ada di
Indonesia, terlebih khusus yang dilalui oleh kapal Dewa Ruci ini. Dewa Ruci. Ya. Ya. Baik, Mas David. Ya. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang ini melalui ATB TV Kupang, ya, AFB TV Kupang. Yang berkenaan dengan Festival Budaya dalam rangka Muhibah Budaya Jalur Rempah, yang tentu saya sangat senang sekali menyaksikan sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara saya Bapak Yudi Wahyudin, udah cerita panjang lebar tadi yang berkenaan dengan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Nah, tentu kami sendiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berkepentingan bagaimana mengingatkan kembali bagaimana apa yang diceritakan beliau tadi, bahwasanya Muhibah budaya jalur rempah itu tidak sekedar kita mengenang masa lampau, bahwasanya di Nusantara ini ada jalur yang kita kenal sebagai jalur rempah itu sendiri, tapi juga bagaimana kita melihat interaksi pada di bumi Nusantara pada saat itu, kemudian bagaimana kita melihat nanti ya itu jalur rempah itu di kini dan juga di masa mendatangnya itu seperti apa. Nah, kepentingan kami untuk budaya, memajukan budaya yang sudah terbangun dengan sebetulnya sangat luar biasa, sangat unik sekali ya, bahwasanya Indonesia yang saat ini itu kan secara geopolitik itu sangat strategis sekali, dan itu tentu sebagai ibaratnya kalau gadis itu banyak dilirik, ya, dilirik dari berbagai pihak. Nah, ini tentulah kita membangun posisi kita sebetulnya seperti apa. Posisi kita. Nah, ini perlu kami berikan informasi kepada tidak hanya kepada saudara-saudara saya di Kupang atau di Nusa Tenggara Timur, tetapi juga ke seluruh tanah air, bahkan ini dalam geopolitik yang sangat strategis itu yang berbasiskan kepada nilai-nilai atau local wisdom yang berkembang di bumi Nusantara, yang berkembang di Indonesia, dan itu tautannya itu mempengaruhi tata pergaulan di dunia, baik sekarang maupun masa depan. Begitu, Mas David. Baik. Pak Wirianta dan juga Pak Wahyudin, ini satu pertanyaan juga, ini sangat menarik juga mungkin bagi kita semua yang sementara menyaksikan. Nah, ini berkaitan juga dengan pemetaan rute dari Dewa Ruci untuk beberapa titik. Kalau tahun kemarin mungkin agak pendek, tahun ini agak lebih panjang lagi sampai ke Kupang. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan juga tentang bagaimana juga persiapan kalau kita ada apa kalau sampai di Kupang, lalu nanti mau lanjut lagi kemana? Mungkin tahun-tahun ke depan lebih panjang lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan untuk mengelilingi Indonesia. Akan tetapi juga kita melihat bagaimana dengan kesiapan dari daerah itu juga. Ini salah satu yang sangat-sangat kalau mau dibilang kebanggaan kita berkaitan dengan informasi Festival Budaya Muhibah Budaya Jalur Rempah itu sendiri. Pak Wirianta? Baik. Ya, Pak Wirianta, silakan.
kira biarkan itu saudara saya Pak Yudi untuk memberikan jawaban Ya, ya. dulu. Kami akan tambahkan itu nanti. Baik. Baik, menyambung tadi yang disampaikan Pak Wirianto gitu. Memang betul Muhibah Jalur Rempah atau program Jalur Rempah ini merupakan program kolaborasi gitu ya, program gotong royong, karena sejatinya pemajuan kebudayaan tidak bisa terwujud tanpa koordinasi antar satker, antar lembaga, kementerian, termasuk dengan pemerintah daerah gitu. Jadi keberhasilannya itu karena gotong royong. Dan terkait dengan informasi, betul, leading sektornya di Pak Wirianto nih. Jadi terima kasih nih Pak. Jadi sudah mensupport dan mendukung gitu ya kegiatan Jalur Rempah. Karena tanpa teknologi, tanpa informasi yang smooth, yang positif, itu tentu nilai-nilai atau value yang akan diungkapkan dalam program Jalur Rempah tidak tersebarkan dengan baik gitu. Jadi peran tentunya Kemeninfo ini luar biasa buat kami gitu, yang selama ini juga sering sinergi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di kebudayaan. Yang kedua terkait dengan titik ya tadi ya, Mas David ya. Tentunya titik ini luar biasa karena kegiatan ini diawali dengan kajian. Titiknya banyak sekali sebetulnya kalau menurut kajian. Tetapi setelah dipilah, disesuaikan dengan kondisi pandemi, kondisi cuaca, kapasitas kapal gitu ya, dan lain-lain gitu. Akhirnya tahun ini diputuskan 6 titik gitu ya. Tentunya 6 titik itu pun bukan tidak banyak komplain ini dari saudara-saudara kita ya, karena kita sudah komunikasi dengan semua gubernur ini, semuanya berminat gitu ya. Tapi saya bilang insya Allah Pak Dirjen tentunya tidak hanya saat ini saja program ini bergulir gitu. Nanti ada titik-titik yang lain kita lihat gitu Pak Dirjen mengarahnya kemana. Tetapi yang jelas bahwa Jalur Rempah kan tidak hanya terkait dengan pelabuhan saja, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan di darat. Rempahnya sendiri kan ditanam di darat gitu ya. Itu titik-titik simpelnya saja pelabuhan itu ya, yang mempersatukan komunikasi antar bangsa, antar negara, antar suku gitu dan lain-lain gitu. Kupang menjadi salah satu titik krusial yang diputuskan. Kenapa gitu? Karena Kupang itu identik dengan bumi cendana gitu. Kupang itu pada masanya kosmopolitan, sehingga di sini itu terjadi interaksi berbagai suku, bangsa dan lain-lain. Dan uniknya Kupang itu boleh dibilang menjadi rumahnya kebinekaan gitu ya. Dan itulah yang ingin kita angkat sebetulnya. Makanya Kupang sebagai kota kasih ya. Saya merinding juga kemarin Pak Wirianto ke Dekranasda gitu. Ada ratusan motif dari berbagai pulau. Itu kan sebenarnya wujud ekspresi yang luar biasa. Malah saya bilang harusnya Kupang menjadi salah satu contoh praktek baik untuk pembangunan kebudayaan. Atau gitu ya, pimpinan gubernur dan wali kotanya menjadikan kebudayaan sebagai lokomotif seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan. Sekarang kita dijajah Korea nih urusan kebudayaan. Mereka investasinya puluhan tahun dan menjadikan kebudayaan sebagai lokomotif gitu. Secara tidak sadar kita sekarang sudah terjajah gitu. Untuk berfoto aja sudah begini Pak. Padahal kita punya yang begini, banyak banget kita mudra. Ada ratusan mudra kita di relief candi itu, gerak-gerak tangan gitu. Nah jadi itu kenapa Kupang? Karena Kupang kebinekaan-nya, keberagamannya, wastranya, gerak tarinya, toleransinya gitu. Jadi memang banyak variabel atau parameter yang digunakan kenapa titiknya diputuskan. Misalnya salah satunya di Kupang. Itu kurang lebih Mas David ya. Terima kasih Mas David. Baik, Pak Wirianto, ini kesiapsiagaan juga dari bagaimana daerah tersebut untuk menerima siap berkaitan dengan festival budaya Muhibah Budaya Jalur Rempah. Ini topografi. Kalau kita bicara soal NTT sendiri, di sini gunung, di sana gunung, Pak. Nah, ini berkaitan dengan informasi juga. Euforia dari masyarakat itu di saat menerima Muhibah Budaya Jalur Rempah. Ini Bapak melihatnya seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mas David. Ya, saya mengambil sisi atau apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Yudi. Nah, konteksnya dengan tentu dengan pemerataan informasi. Ya, informasi dalam konteks di sini Indonesia
ini kan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah Republik Indonesia ini kan membangun backbone yang kita kenal sebagai palaparing. Ya. Palaparing itu meliputi ya dari Indonesia di wilayah barat dari Aceh sampai dengan Papua ya, Merauke, yang dari utara Miangas sampai di sini Pulau Rote ya. Nah, tentu ini dalam rangka apa? Untuk menyatukan bahwasannya tidak ada blank spot di tanah air di Indonesia, terutama dalam rangka untuk mengakses, baik itu akses yang seperti ini, misalnya siaran televisi, siaran radio, dan juga telekomunikasi. Nah, kita juga patut bersyukur bahwasannya di Indonesia, di wilayah yang timur ini seperti Papua, wabil khusus ya di Nusa Tenggara Timur atau di Kupang. Nah, ini luar biasa kita bisa mengakses untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau kalau pesan dari Bapak Menteri kami ya, Pak Johnny Gerard Plate yang kebetulan dari Nusa Tenggara Timur ini, itu kan bagaimana namanya kita ini sudah disatukan melalui palaparing, kita sudah itu bagaimana backbone ini menjadi hub-hub yang menghubungkan ke seluruh tanah air, termasuk yang ada di NTT. Ini penting saya sampaikan. Sebagaimana saya teringat betul apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Yudi. Nah, air ini bukan pemisah tapi penghubung. Sama dengan ini, bahwasanya palaparing akses telekomunikasi itu bisa menghubungkan satu tempat ke tempat lain, bisa berkomunikasi dengan baik di setiap saat, setiap waktu. Nah, ini penting karena kita perlu mentransformasi. Jadi ada transformasi digital untuk berbagai bidang ya, termasuk di dalamnya izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana transformasi digital ini diisi dengan konten-konten yang berkaitan dengan misalnya muhibah budaya jalur rempah. Muhibah budaya jalur rempah itu apa sih? Nah, bagaimana mengemas konten mengenai muhibah budaya jalur rempah itu? Sekarang pertanyaannya, rempah itu apa sih? Kemudian kenapa sih kita sebut sebagai jalur rempah? Nah, konteks budayanya di mana? Inilah yang perlu kita kemas dalam secara digital, dan kita akan gemakan atau amplifikasikan melalui berbagai kanal media. Berbagai kanal media itu kami ini kan salurannya banyak. Kalau dalam bahasa kita boleh sebut multi kanal, itu multi channel ya. Nah, itu ada yang kita sebut sebagai from the line, ada yang through the line, ada yang below the line. Jadi kita semua manfaatkan media teknologi komunikasi ini untuk mengenalkan, mengingatkan terus-menerus apa yang konten-konten apa yang terkandung dalam muhibah budaya jalur rempah, yang barangkali nanti kalau saya sampaikan panjang dan lebar, barangkali itu konten-konten ini bisa nanti kami juga akan dibantu. Oh, sisi-sisi inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda, karena ingat Mas Rafid ya, struktur demografi kita ini saat ini yang paling besar posisinya itu adalah Gen Z ya, generasi Z itu hampir 28%, kemudian milenial itu hampir 25%, sisanya generasi
baby boomer dan seterusnya itu seperti saya atau mungkin Pak Yudi demikian. Saya kira itu Mas David. Oke, baik. Ini sangat menarik, Pak Wirianto. Tadi sudah disinggung bagaimana juga memperkuat kebinekaan dengan Festival Muhibah Budaya Jalur Rempah. Nah, ini juga sangat penting peran dari Kominfo, ya, berkaitan dengan membangun manusia dan juga tentu memberikan lagi kelulusan juga berkaitan dengan kebudayaan itu. Nah, yang Pak Wirianto melihatnya seperti apa sih sekarang ini? Apakah semuanya juga dengan kesibukan masing-masing lewat handphone atau apapun juga itu, lalu apakah kebinekaan itu sudah agak luntur sedikit dari generasi-generasi sekarang sehingga ada Muhibah Budaya Jalur ini?